Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video terakhir kita telah belajar mengenai transformasi yang dirotasikan ya dari R2 ke vektor in R2. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan bagaimana transformasi rotasi dari vektor ya rotasi ya theta kita sebut di sini dari R3 ke vektor R3. Nah, kita dapat bayangkan bahwa di sini mungkin lebih rumit karena kita memiliki vektor 3 dimensi. Berbeda dengan yang lalu kita cuma menggunakan 2 dimensi. Nah, ini kita sebut dengan rotasi pada sumbu X. Nah, pada video ini saya akan merumuskan bagaimana dengan sumbu yang lain. Misalnya kita merotasikan pada sumbu Y dan sumbu Z atau dengan sudut yang berbeda. Kita bisa aplikasikan transformasi tersebut pada pelajaran kali ini. Nah, saya akan tunjukkan pada kalian bagaimana di sini kita mengalihkan dimensi, kemudian kita dapatkan 3 dimensi. Nah, saya akan menjelaskan. Misalkan di sini saya punya sumbu X, di sini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Nah, di mana ini berada pada R3 atau 3 dimensi. Dan vektor yang di sini akan dirotasikan berlawanan dengan jarum jam. Nah, jadi seperti ini jika kita punya vektor dan kita gambarkan pada sumbu ZY. Nah, jadi pada bidang datar ZY maka akan dirotasikan berlawanan dengan jarum jam dengan sudut theta. Nah, maka di sini visualisasi dari vektor ini menunjukkan bahwa jadi kita punya komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Kemudian kita rotasikan komponen Z dan Y, maka dia akan berubah, sedangkan komponen Z akan tetap berada di situ. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat jika kita ini rotasikan, maka dia akan berubah, ya berpindah, dan di sini kita bisa melihat bahwa kita akan merubah atau mentransformasikan ini yang kita sebut dengan rotasi 3 theta. Rotasi 3 theta pada R3, yaitu pada dimensi 3, kita ingin mencari transformasi ini 3 rotasi theta dari vektor X ini akan sama dengan matriks A kali vektor X. Nah, karena transformasi dari R3 ke R3 ini sama dengan matriks 3 kali 3. Nah, pada video terakhir kita telah belajar bagaimana aplikasi transformasi pada matriks identitas. Nah, sekarang kita akan mulai pada matriks 3 dimensi untuk R3 pada matriks 3 kali 3. Nah, mungkin kita mulai 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kolom ini merupakan vektor basis untuk R3. Ini E1, E2, E3. Nah, setiap ini merupakan vektor basis untuk R3. Dan kita akan transformasikan setiap basis ini. Nah, jadi matriks A matriks A ini akan sama dengan matriks 3 kali 3. Nah, kolom pertama kita rotasikan, ya, 3 rotasi theta dari vektor yang ini 1, 0, 0. Kemudian, untuk kolom kedua, ya vektor kolom ini yaitu 3 rotasi theta dari 0, 1, 0. Kemudian yang ketiga 3 rotasi theta dari ini kolom 0, 0, 1. Nah, kemudian setiap ini kita rotasikan ya vektor basis pada R3 ini. Nah, kita rotasikan pada sumbu X. Nah, pertama kita akan gambarkan pada R3 bagaimana ini terlihat ya pada arah X. Nah, kita sebut dengan
dimensi X jika pertama ini berasosiasi dengan dimensi X dan kedua berasosiasi dengan dimensi Y dan yang ketiga pada dimensi Z. Nah, vektor ini merupakan vektor unit. Nah, sekarang kita akan rotasikan vektor ini pada sumbu X. Nah, apakah yang terjadi? Nah, ini tidak akan berubah jika pada koordinat X. Jadi, vektor ini akan sama dengan 0, 1, 0, 0. Ini tidak akan berubah jika kita rotasikan. Sedangkan yang kedua, kita rotasikan pada ZY, pada Z, sumbu Z, dan ini sumbu Y. Nah, sekarang vektor basis ini pada arah Y dengan 1, sama dengan ini 1, panjangnya 1. Nah, kemudian kita rotasikan dengan sumbu X. Kita rotasikan sepanjang sumbu X, maka kita akan dapat jadikan di sini. Nah, seperti itu. Kita rotasikan vektor ini, yang biru ini, dengan sudut theta. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, kita akan dapatkan vektornya yang seperti ini. Nah, bagaimanakah dengan koordinat yang baru dari hasil rotasi? Pertama, kita rotasikan dengan koordinat X, maka hasilnya adalah 0 karena kita tidak memiliki di sini dimensi X. Jadi ini sama dengan 0. Jika kita rotasikan ini pada arah X, maka komponen Y tidak akan berubah sehingga untuk X sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan koordinat Y? Nah, di sini kita akan lihat Y yang ini pada vektor yang ini, yang tadi memiliki panjang di sini 1. Ini adalah komponen Y yang baru, sedangkan yang ini komponen Z yang baru. Nah, komponen yang baru di sini, komponen yang baru misalkan adalah yang ini. Jadi kita bisa dapatkan panjang dari vektor ini tadi 1, kemudian kita punya vektor basis normal. Nah, vektor basis normal yang panjangnya sama dengan 1, jadi kosinus dari theta di sini sama dengan A, anggap di sini A, yang di sini per 1. Nah, sehingga pada sisi ini merupakan komponen kedua yang baru, yang merupakan kosinus dari theta. Nah, jadi ini adalah kosinus theta. Nah, kemudian bagaimana dengan komponen Z yang baru? Nah, komponen Z baru sama dengan, di sini sinus theta sama dengan yang ini, di sini 0. Ini sama dengan 0, panjang yang ini. Nah, jika kita rotasikan maka di sini akan 0. Di sini sinus theta. Nah, bagaimana dengan komponen yang ketiga dari vektor basis yang ini? Nah, saya akan gambarkan, biar lebih jelas. Nah, jadi ini sumbu Z dan ini sumbu Y. Nah, bagaimana kita tadi dapat vektor E3 untuk Z, jadi di sini ada E3. Nah, ini adalah untuk arah Z. Nah, kemudian pertama kita rotasikan. Ini rotasikan terhadap sudut theta. Nah, sehingga bentuk yang baru untuk X di sini maka tidak akan berubah. Dia tetap masih berada pada arah X. Di sini sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan komponen yang Y yang baru? Nah, komponen untuk koordinat Y yang baru, yang di sini, ya, panjangnya yang di sini, ini akan sama dengan panjang yang di atas. Nah, kita sebut ini dengan, ini 0, karena sinus theta sama dengan ini 0. Ini vektor yang ini 0. Nah, karena dia berlawanan arah, maka kita
kita berikan ini tanda negatif, jadi min sinus theta. Nah, koordinat di sini min sinus theta, ya, min sinus theta. Nah, terakhir bagaimana dengan koordinat z yang baru? Nah, koordinat z yang baru di sini sama dengan kosinus. Nah, kosinus dari theta akan sama dengan, ini akan sama dengan A. Nah, ini kosinus theta. Nah, ini adalah transformasi dari matriks A tadi. Nah, transformasi matriks A. Kita sekarang bisa lihat transformasi yang baru dari rotasi, tiga rotasi theta, yaitu pada tiga dimensi. Kemudian, ya ini dari vektor X sama dengan yang di atas ini. Ini akan sama dengan yang di atas ini. Oke, kita hapus aja ya. Oke, kita tuliskan di atas aja. Kemudian ini kita tuliskan 3 rotasi theta dari vektor X sama dengan matriks yang ini, matriks pada R3 dikalikan vektor X. Nah, jadi kita ingat lagi pada video yang lalu kita telah belajar rotasi untuk 2 dimensi. Nah, sekarang kita telah lihat bagaimana dengan rotasi untuk 3 dimensi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Tadi kita rotasikan berlawanan dengan arah jarum jam pada 3 dimensi terhadap sumbu X terhadap sumbu Y dan Z, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, tadi kita dapatkan R3 ini merupakan gambaran dari rotasi terhadap X, sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y dan sumbu Z. Nah, yang menjadi kasus spesial di sini adalah yang ini. Pada sumbu X tadi kita rotasikan, kemudian kita memiliki proses yang sama untuk transformasi pada sumbu Y dan sumbu Z, kemudian kita aplikasikan pada yang lain. Tadi kita akan dapatkan transformasi yang satu setelah transformasi yang lainnya. Nah, saya harap kalian dapat mengerti bagaimana dengan transformasi 3 dimensi ini. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.